adesso fin tanto che qualcuno potrà dire io leggo, dunque esso scrive. Lupakan sejenak tentang kampanye literasi. Mari kita nikmati bacaan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar membaca? Iya, maksudnya kayak gitu tuh. Kadang-kadang kita juga perlu untuk bercermin gitu, melihat diri sendiri. Sebenarnya berapa banyak sih yang sudah kita baca? Berapa banyak sih yang sudah kita catat, tulis ketika kita membaca? Coba renungkan sejenak. Lebih sering mana kita mengumandangkan membaca itu penting daripada benar-benar membaca? Itu lebih signifikan daripada sekedar membuat kampanye literasi dimanapun, membuat perpus dimanapun. Itu lebih signifikan karena tidak harus membaca tentang buku-buku yang penting, tapi hanya mungkin sekedar kaktus aja, tapi dia punya daya kritis. Literasi selalu membentuk daya kritis dari seseorang. Sejauh yang saya baca itu dari bukunya World Literacy, John Winston Miller sama Michael McKenna, How Country Strength and Why It Matters. Itu jadi di buku itu Indonesia dituliskan memiliki minat baca nomor 60 dari 61 negara. Tapi setelahnya dari 2016 itu muncul banyak banget, dari mulai PISA, mulai UNESCO, semua mengatakan dan berkitar di angka 60-an itu. Saya nggak tahu mana riset mana yang tapi sejujurnya bahkan saya kadang-kadang melihat bahwa ini konspirasi global hanya untuk mengatakan bahwa Indonesia itu memang ingin dinyatakan sebagai negara yang berliterasi rendah, yang berminat baca rendah gitu loh. Literasi bukan hanya soal kemampuan melek huruf atau menerima informasi secara instan. Membaca itu tentang menangkap makna, memproses informasi secara kritis, dan menyusunnya menjadi pengetahuan yang bermakna. Gini, membaca bagiku itu bukan sekedar mengumpulkan informasi. Membaca adalah menginterpretasi apapun yang sedang terjadi di hadapan kita. Itu membaca. Lalu ketika kita bicara literasi adalah kemampuan untuk memproses semua yang kita interpretasi itu menjadi suatu pengalaman atau pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi kita, yang bermakna. Pengetahuan itu literasi akan terbentuk ketika kamu memproses sendiri apapun yang kamu kumpulkan. Pada titik tertentu kamu akan bisa mengumpulkan semuanya menjadi yang paling sebuah pengetahuan, menjadi suatu pengetahuan yang paling bermanfaat setidaknya bagi dirimu sendiri, seperti itu. Kita perlu menciptakan habit membaca, bukan karena membaca itu penting, tapi proses setelah membaca itu, ketika aku punya informasi, aku punya itu yang menyenangkan. Aku bisa melihat permasalahan lebih dengan jernih, aku bisa melihat segala sesuatu dengan lebih tenang, lebih santai gitu, karena aku sudah punya bacaan atau informasi yang ada di kepalaku, yang aku bahkan ketika membacanya tidak tahu gunanya untuk apa. Nah itu, jadi aku tidak mengatakan membaca itu penting, tapi membaca menyenangkan. Itu yang sebenarnya yang penting dari sebuah kampanye literasi. Ketertarikan kita ketika dihadapkan buku atau dihadapkan bacaan, lalu kita tertarik untuk membacanya. Mungkinkah kita selama ini terlalu sibuk berorasi tentang literasi, sehingga lupa untuk benar-benar membaca? Bukankah kita lebih sering membicarakan betapa pentingnya meningkatkan minat baca, ketimbang meluangkan waktu untuk menikmati bacaan yang sebenarnya? Tidak. Karena bagiku percuma saja ada ribuan komunitas literasi, ada jutaan buku yang disebarkan, tapi orang-orangnya tidak berminat membaca. Ketika bicara bahwa menikmati bacaan adalah ketika kita berhadapan dengan teks,
lalu pikiran kita melayang-layang kemanapun gitu. Itu sah-sah saja. Itu makanya ketika aku tadi bilang memunculkan minat baca harus dengan teks atau tulisan, bukan dengan video atau angan. Tapi karena proses kita membaca video, membaca teks itu berbeda. Teks lebih dinamis bagi otak kita, lebih membangkitkan imajinasi. Di era digital ini, tantangan membaca semakin kompleks. Kita dibanjiri oleh informasi instan, notifikasi, dan konten singkat yang membuat kita lupa untuk berhenti sejenak menyelami makna bacaan. What's that? Hidup pada zaman modern ini, zaman digital ini mengawali dengan membaca teks. Tapi sekarang ketika kita masih bertahan bahwa membaca sama dengan membaca buku atau teks, kita benar-benar akan kehilangan momentum untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi kembali lagi, membaca harus diimbangi dengan literasi. Literasi adalah bagaimana memproses segala informasi bagi diri kita untuk menjadi suatu pengetahuan yang bermakna. Di tengah kesibukan dan arus informasi yang terus mengalir, ada keindahan yang tersembunyi di balik setiap bacaan. Tanpa kita sadari, ada momen-momen hening yang mengundang kita untuk berhenti sejenak, menyelami setiap kata, dan membiarkan maknanya tumbuh dalam diri. Tapi yang terpenting adalah ketika ada bacaan di hadapanmu, kamu terdorong tidak untuk berhenti sejenak, lalu memperhatikan dengan seksama setiap kata yang muncul dari situ, entah itu berupa teks bacaan atau video atau apapun, tapi dengan sama lalu kita memprosesnya, kita merenunginya, mengkritisinya, untuk menciptakan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita sendiri. Gue eso scrive. Nah ini bagus ini. Aku membaca maka ini menulis. Ini itu benakku sendiri atau pikiran-pikiran kita itu mencoba menuliskan sesuatu. Io leggo dunque eso scrive. Bayangkan, waktu di mana kita membiarkan diri kita terhanyut dalam cerita, atau merenungi ide-ide yang membawa kita pada pemahaman baru. Mungkin keindahan itu hadir tanpa perlu seruan keras, cukup dengan keinginan untuk menyelami makna dan menikmati inspirasi yang mengalir dari setiap halaman.